Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan anak cucu Adam, yakni manusia, dan memilih dari jumlah manusia itu sejumlah ulama-ulama. Dan Allah juga memilih dari golongan itu mereka yang zuhud, yaitu para ahli hikmah dan para ahli karamah. Ketahuilah rahasia ini. Barang siapa tidak mengetahui tentang ilmu pernafasan, maka dia tidak akan mengetahui syahadat, istinja, junub, dan janabah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas kesempurnaan diri. Walaupun dia ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf, kalau masih belum mengenal ilmu hakikat diri yang asli, yaitu turun naik nafas, dan masih berpegang kepada nama dan bacaan, maka masih belum sempurna ilmunya yang hak. Man abdal ismun al ma'na fahuwa kafirun. Barang siapa menyembah nama tiada mengetahui yang punya nama, orang itu kafir. Man abdal ismu nal ma'na fahuwa batilun. Barang siapa yang menyembah nama tiada mengetahui nama, hukumnya batil, yaitu sia-sia belaka. Jadi bukan nama, bukan bacaan, namun yang lebih wajib adalah hakikat asal kejadian diri kita yang sebenar-benarnya. Ketahuilah rahasia ini. Wujud Allah yaitu nafas yang laisa, tidak ada umpamanya, karena Allah itu hanya nama kebesaran diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus sungguh-sungguh mengenal diri zahir dan batin. Barang siapa tidak mengenal Allah dari awalnya, barang siapa tidak mengenal Allah dari akhirnya, barang siapa tidak mengenal Allah dari dunia dan akhirat, barang siapa tidak mengenal Allah dari hidupnya, niscaya tidak mengenal juga di negeri akhirat. Apabila kita mampu mengenal diri kita yang sebenar-benarnya, maka kita tidak terdindingi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tiada lain diri kita bertubuh Nur Muhammad zahir dan batin. Barang siapa kenal dengan dirinya, tentu kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti akan melihat kebesaran jalal dan jamalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nama kebesaran Allah yang disebut Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lain adalah dirihu, diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang sebenarnya laisa bernama wajibul wujud. Yang dikatakan laisa kamisli itu sudah jelas. Pandangan yang banyak pada yang esa, pandang yang esa pada yang banyak. Bukan dengan pandanganmu, namun pandangannya. Bukan dengan rasamu, namun dengan rasanya. Kosong itulah yang disebut laisa, yang bernama wajibal wujud. Tajalli sendiri menjadi Nur Muhammad bernama titik sarrah, dan titik menjadi alif, yaitu terjadinya alam semesta. Kosong nafas turun menahan, itulah kesempurnaan syahadat. Adanya denyut kita, titik adalah rasa Nabi kita Nur Salasiyah yang terrahasia, yaitu dua nama satu wujud, yaitu rahasia, titik dan kosong. Itulah adanya alif. Waktu keluar nafas kita, kodrat dan iradatnya bernama Allah Ta'ala, semata-mata asma dan af'al. Kembali dari asalku atau zahir dan batin. Asal alif daripada bapak atau hak Allah. Jadi tubuh kita hakullah atau sudah diterima oleh ibu. Kenyataannya, nama dan yang punya nama memuji nama. Jadi yang berkata dan yang bersuara Nur Salasiyah, itulah nama Allah yang terrahasia. Itulah yang menggenapkan 99 nama Allah menjadi 100.
Allah adalah kalamullah dan kadim. Muhammad adalah kamalullah dan kadim. Dua nama tidak terpisah, satu kesatuan. Kalau dua nama dikatakan terpisah, maka binasalah akidahnya, binasalah imannya, binasalah Islamnya, dan binasalah ihsannya. Akan termasuk orang yang jahil juga yang mengatakan Nur Muhammad muhaddas, binasalah amalnya, binasalah segala perbuatannya, beribadah seperti musyrik saja. Maka sangat perlu dipahami lagi hakikatnya dua nama itu, dua wujud atau satu wujud. Bahwa Hu di dalam ilmu ma'rifat dinamakan Ismul Jalallah, yaitu nama tentang keadaan Maha Tunggal yang awal-awal telah ada dengan sendirinya, yaitu yang laisa adanya. Bahwa Hu di dalam ilmu hakikat bermakna tentang keadaan yang Maha Esa yang awal-awal telah ada. Bahwa Huwa adalah diri Muhammad atau Ahmad yang awal-awal telah ada, yakni Al-Insanul Kamil yang Maha Suci. Keadaan Allah yang sebenarnya ini sungguh-sungguh sangat dirahasiakan. Bahwa Allah hanya nama kebesaran puji bagi Al-Insanul Kamil, Ainul Muhammad. Berpeganglah pada pendirianmu, tetap jangan berubah lagi sampai akhir hayatmu. Yang menjadi pokok pembahasan ilmu ma'rifat pada mulanya adalah dari surat Al-Ikhlas, Qul hu Allahu ahad. Di manakah menjadi katakan hai Muhammad, Allah itu Esa. Dari makna inilah timbul pendapat bahwa Muhammad Rasulullah itu manusia biasa atau pesuruh Allah di dunia untuk menyelamatkan manusia daripada kemusyrikan dan kemunafikan. Kul tambah huwa sama dengan berkata, huwa domirnya ialah anta. Kalau anta tidak ada, maka tidak ada yang menyatakan Qul hu Allahu ahad. Maka anta dalam ilmu ma'rifat ada dua makna, yaitu anta yang zahir dan anta yang batin. Adapun anta yang zahir adalah al-insan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insan itu adalah alat komunikasi atau sebagai jarum jam diri orang mukmin yang bergerak setiap detik, tiada huruf dan tiada suara. Diingat tidak diingat, bergerak terus memuji dirinya sendiri 1 kali 24 jam sama dengan 28.000 pujiannya, diingat atau tidak diingat. Adapun anta yang batin, yakni sirrul insan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Maka huwa dan anta hanya satu saja, yaitu huwa Muhammad atau huwa Ahmad. Anta Muhammad dinamakan mubtadi, yaitu kalimat yang menjadi pokok perhatian di dalam ilmu ma'rifat. Dan Allah itu dinamakan kabar awal, yaitu kabar pertama menerangkan tentang keadaan huwa. Sedangkan Allah atau Tuhan kabar yang umum, pada Yahudi dan Nasrani pun memakainya. Namun Al-Quran menerangkan dengan kalimat wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu orang yang beriman. Sebenarnya karena mereka tidak yakin dengan kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahukah kalian bahwa di dalam kitab Nasrani sekarang nama Allah sangat banyak disebutkan. Demikian pula Hu ada 6.000 lebih banyaknya. Dan bagi kita, kitab itu tidak bisa diimani karena Nabi Muhammad SAW telah dihilangkan. Maka demikian juga bila kita ada mengenal ilmu batin yang hanya mengenal Allah saja dan tidak mengenal Nabi Muhammad SAW, itu sama saja dengan ilmu batinnya Yahudi dan Nasrani. Perlu diingat bahwa bukan kita menghilangkan nama Allah sama sekali, bahwa Allah tetap ada, namun yang dikenal dengan Allah hanya Rasulullah SAW.
Ilmu ma'rifat adalah mengenal diri yang sebenar-benarnya, bahwa kita berasal dari Allah atau Qadim, kemudian kembali kepada Qadim atau Allah dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 3 faktor penting dalam ma'rifat. Adalah pertama, la ta'yin sama dengan belum ada ketuhanan. Ahadiyah sama dengan maha tunggal. Satul Buhti sama dengan zat yang kekal. Adapun penjelasannya, di sini Allah diumpamakan laut yang tidak bergelombang. Dialah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi, tiada martabat di atasnya lagi. Bahwa manusia sudah ada sejak dahulu dan tiada berpisah dengan Tuhannya. Bahwa kita sudah berada dalam rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena Allah belum ada nampak, maka kita belum juga ditampakkannya. Jadi sejak la ta'yin, manusia sudah tetap dalam rahasia Allah, tetapi belum ada pengakuan apa-apa karena belum nampak dan belum ditampakkan. Kedua, ta'yin awal sama dengan ketentuan yang pertama. Wahdah sama dengan tunggal. Hakikatul Muhammadiyah sama dengan asal mula segala yang ada. Adapun penjelasannya, di sini Tuhan telah menampakkan dirinya, maka ditampakkannya lah manusia itu dahulu atau titik di dalam dirinya sendiri seraya melihat dan berkata, Alastu birabbikum, maka dijawab dengan bala syahidna. Setelah pengakuan ini terjadi, maka Tuhan berkata, saat ini aku akan mengambil 4 anasar dari tubuhmu kujadikan alam agar engkau menetap kelak. Maka kita menjawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Setelah itu diambillah dari rahasia dijadikan api, dari ruh dijadikan angin, dari hati dijadikan air, dari tubuh dijadikan tanah. Maka jadilah alam semesta dengan segala isinya. Selanjutnya titik itu mengembang menjadi banyak, tumbuh dan besar menjadi alif. Ketiga, ta'yin sani sama dengan ketentuan kedua. Wahadiyah sama dengan mentauhidkan. Hakikat Adam sama dengan asal mula manusia. Adapun penjelasannya bahwa alif pada saat menyelubungi semua rahasia yang ada. Di sini Allah seumpama laut dengan gelombangnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi diumpamakan laut, sedangkan semua yang ada diumpamakan gelombang. Adapun gelombang itu tiada terpisah dari laut adanya. Bahwa ketiga martabat di atas semuanya adalah qadim, yang terdahulu atau terbelakang hanyalah sebutan saja. Bukan karena waktu ketika kita mengatakan ahda atau maha tunggal, wahda atau tunggal, wahdiyah atau menunggalkan, atau ketika kita mengatakan la ta'yin atau belum tentu, ta'yin awal atau sudah tentu, ta'yin sani atau ketentuan berikutnya. Maka ketiga martabat itu semua adalah qadim. Sedangkan yang awal dan yang akhir hanya perkataan saja. Bukan karena waktu, namun karena sesungguhnya laut yang tiada bergelombang, di situ juga terdapat satu gelombang atau titik. Maka dari titik itu berkembang menjadi banyak. Itulah yang dinamakan alif, pada hakikatnya satu saja, namun 3 dalam sebutan. Mengertilah akan hal ini betul-betul. Jadikan dasar pegangan dalam hati sanubari bahwa tiada terpisah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari awal yang tiada berawal hingga akhir yang tiada berakhir. Inilah satu pemahaman makrifat yang sempurna. Nur Salasiyah itulah yang sebenar-benarnya Laisa, nur yang awal-awal muncul karena kesahiran Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Semata-mata hanya ikhtibar bagi kita umat Rasulullah SAW. Aku adalah seperti kamu jua. Ini perkataan ikhtibar saja. Rasulullah SAW itu ahad.
Kesahiran kita manusia, Muhammad namanya, laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa, tiada lain adalah dari satu titik nokta. Itulah yang dikatakan satu kesatuan. Itulah wujud hakiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah nampak. Berikut simak baik-baik. Hu awal mula mengucap, hu nikmat awal terjalin, hu manikam asal aku jadi. Muhammad Aminullah nama Tuhanku, Muhammad Rasulullah nama nyawaku, Muhammadiyah nama hambaku. Wujud berwujud, wujud Allah. Berikut uraian Muhammad. Mim sama dengan wal min ulu awaluh yadulluh narasiha. Ha sama dengan wal halul yadullu ala sohiri. Mim sama dengan wal mim utsani yadullu ala surati. Dal sama dengan wadallu yadullu ala qodahmihi. Hu awal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang laisa mengucapkan nama Allah. Alif sama dengan ibarat saat kepada Nabi kita. Itulah rahasia yang tersirat bernama Muhammad Aminullah. Lam awal ibarat sifat kepada Nabi kita. Itulah nyawa yang bernama Muhammad Rasulullah. Lam akhir ibarat asma kepada Nabi kita. Itulah hati yang bernama Muhammad Nurani. Ha sama dengan ibarat af'al kepada Nabi kita. Itulah rupa yang bernama Muhammad Jasmani. Pandanglah ke dalam, kembalikan, tidak lain satu kesatuan adanya. Apa jua pun karena zat Allah gaib pada alam roh, sifat Allah gaib pada alam misal, asma Allah gaib pada alam ajsam, af'al Allah gaib pada alam insan. Dan zat Allah pada alam roh bernama Nur, sifat Allah pada alam misal bernama kesahiran, asma Allah pada alam ajsam bernama mutsahir, af'al Allah pada alam insan bernama manusia. Perlu diingat, kesemuanya tiada bercerai daripada asal mawujudlah zat sifat asma af'al. Itulah Muhammad. Kuasa sendirinya, wujudnya makrifat, lakunya suci, jalannya sempurna, tempatnya halus, sifatnya syukur. Hendaklah jangan perkataan ini diasal-asalkan lagi. Jangan pula tanyakan pada sembarang orang. Belajarlah pada ahlinya agar bertambah iman di dada dan sempurna ilmunya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, jalal, jamal, kohar dan kamal. Itulah adanya kesempurnaan sifat 20. Itulah yang sebenar-benarnya menerangkan tentang kelaisaan diri Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diri Hu. 20 sifat dipecah menjadi satu. 19 sifat kepunyaan hak Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tajallinya zat huwa jibul wujud bernama Allah, yang sebenarnya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jua pelakunya. Satu tersedia pada diri kita, yaitu wujud ada mustahil tidak ada. Maksudnya adalah nafas kita, yaitu alifullah yang tersedia pada diri seluruh manusia. Takbiratul ihram adalah saat dimana kita memesrakan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam diri, yang meliputi seluruh tubuh kita, bernama yang hidup tiada lain zat hayyun, yaitu nafas yang keluar masuk dari sifat 20. Himpun sifat salbiyah diperkecil menjadi sifat ma'ani atau sifat 7. Kembali sifat 7, waktu mesrahnya menjadi 4 nasab saja, yaitu pendengaran, penciuman, penglihatan, pengrasa, pendengaran nur, penciuman nur, penglihatan nur, pengrasa nur. Himpun menjadi satu rahasia semua. Himpun lagi, terakhir wujud ada, mustahil tiada. Setiap orang sudah berada pada jalurnya, dan setiap jalur menurut pandangan orang tersebut adalah benar. Ini tidak berbicara salah,
dan benar karena setiap orang pasti akan memandang lurus pada jalur yang dilaluinya. Adanya jalur karena adanya kehidupan. Berpeganglah kepada hidupmu. Hidup itulah nyawa, nyawa itulah Muhammad. Janganlah engkau ragu dengan jalurmu. La ilaha illa Allah. La sama dengan hidup, ilaha sama dengan ruh, illa sama dengan nafas, Allah sama dengan nyawa. Sahabatku, inilah pegangan. Janganlah cari yang lain atau cari lagi. Demikian sahabat kesempurnaan diri. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.